Rasio keuangan, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Rasio ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek tertentu seperti kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, profitabilitas, struktur utang, dan efisiensi operasional. Analisa laporan keuangan bertujuan memberikan gambaran yang mendalam tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan likuiditas perusahaan. Alat ini memungkinkan pihak internal manajemen dan eksternal investor, kreditur, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan. Kerangka berpikirnya adalah mengumpulkan data laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Menentukan tujuan analisis, misalnya menilai likuiditas, profitabilitas, atau risiko. Menggunakan alat analisis, menerapkan rasio keuangan. Analisis tren atau benchmarking untuk memahami dan menafsirkan data, menarik kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan atau perbaikan strategi. Bagaimana sih cara mengatur rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan? Rasio keuangan dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah 1. Rasio likuiditas 2. Rasio solvabilitas 3. Rasio profitabilitas 4. Rasio efisiensi. Berikut penjelasannya. 1. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, contoh, current ratio, quick ratio. 2. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, contoh, debt to equity ratio. 3. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, contoh, gross profit margin, net profit margin. 4. Rasio efisiensi merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan, contoh, aset turnover, inventory turnover. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan seberapa cepat dan mudah perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun tanpa harus menjual aset tetap atau memperoleh pinjaman tambahan. Mengapa rasio likuiditas itu penting? Rasio likuiditas penting karena memberikan gambaran apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah perusahaan berada dalam posisi yang aman secara finansial dan mampu membayar utang jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan. Rasio likuiditas juga penting bagi manajemen, investor, dan juga kreditor karena menunjukkan apakah perusahaan memiliki kecukupan kas dan aset lancar untuk menjaga stabilitas operasional dan memenuhi komitmen keuangannya. Selain itu, dengan mengetahui dan memahami rasio likuiditas, pihak manajemen dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan dan investasi. Secara umum, semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rasio yang umum digunakan dalam kategori ini meliputi 1. Current ratio atau rasio lancar 2. Quick ratio atau ratio cepat 3. Net working capital atau modal kerja bersih. Berikut penjelasannya. 1. Current ratio atau rasio lancar berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Rasio ini idealnya 1, yang menunjukkan aset lancar cukup untuk menutupi utang jangka pendek. Kedua ada quick ratio. Quick ratio mirip dengan current ratio, tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena dianggap kurang liquid dibanding aset lancar lainnya. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar.
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih likuid. Dan yang ketiga ada net working capital atau modal kerja bersih, yang merupakan ukuran keuangan yang menunjukkan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar suatu perusahaan. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja bersih menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-hari setelah menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ketiga rasio ini memberikan perspektif berbeda tentang likuiditas perusahaan. Current rasio lancar memberikan gambaran umum dengan mempertimbangkan seluruh aset lancar. Quick rasio cepat menyaring persediaan untuk gambaran yang lebih realistis. Net working capital modal kerja bersih berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas jangka pendeknya. Dengan menggunakan ketiganya, perusahaan atau analis keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kita bahas di contoh, diketahui perusahaan Kalin memiliki laporan keuangan sebagai berikut, lalu kita akan menghitung current ratio-nya. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar, perusahaan sejenisnya yaitu 200%. Pada tahun 2001 current ratio-nya menghasilkan 298%. Sedangkan di tahun kedua current ratio-nya menghasilkan 70%. Current ratio di kedua tahun yang berbeda ini memiliki kas yang baik pada tahun 2001 dan memiliki angka yang buruk di tahun 2002 karena mengalami penurunan. Ini adalah rasio yang sangat konservatif, tetapi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan aset paling likuid. Kedua, kita akan menghitung quick ratio-nya. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Perusahaan sejenisnya adalah 150%. Tahun 2001 sama dengan 6. 150.900 2062 sama dengan 255%. Sedangkan 2002 sama dengan 2. 5001 600.3562 sama dengan 25%. Current ratio di kedua tahun yang berbeda ini memiliki kas yang baik pada tahun 2001 dan memiliki angka yang buruk di tahun 2002 karena mengalami penurunan. Ketiga, kita akan menghitung net working capital. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Tahun 2001 sama dengan 6.150 sampai 2062 sama dengan 4.088. Sedangkan 2002 sama dengan 2.500 sampai 3.562 sama dengan minus 1.062. Current ratio di kedua tahun yang berbeda ini memiliki kas yang baik pada tahun 2001 dan memiliki angka yang buruk di tahun 2002 karena mengalami penurunan. Dari contoh ini, current ratio mengalah menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan menurun untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio sedikit menurun, mengindikasikan sedikit ketergantungan pada persediaannya. Net working capital menunjukkan penurunan kas yang tersedia untuk kewajiban jangka pendek. Dengan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan dalam kondisi yang menurun. Selanjutnya, kita akan membahas rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan komponen dari laporan keuangan yang menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas mengukur seberapa kuat posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang, terutama terkait dengan penggunaan utang dalam struktur modal. Neraca solvabilitas membantu dalam menilai apakah perusahaan memiliki risiko tinggi terhadap gagal bayar utang jangka panjang, dan apakah struktur modalnya sehat. Konsep utama dalam neraca solvabilitas, yang pertama, ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, termasuk aset lancar kas, piutang, dan aset tetap seperti properti dan peralatan. Yang kedua, ada liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ada ekuitas, bagian kekayaan pemilik dalam perusahaan, yang tersisa setelah dikurangi semua kewajiban. Rasio yang digunakan dalam kategori ini meliputi yang pertama yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio mengukur perbandingan antara total utang perusahaan dengan total ekuitasnya. Rumusnya adalah total utang dibagi total ekuitas.
Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan mendanai operasionalnya dengan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula risiko finansial perusahaan karena ketergantungannya pada utang. Yang kedua yaitu debt ratio. Debt ratio mengukur persentase total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Debt ratio menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang berasal dari pinjaman. Rasio yang tinggi dapat menandakan risiko kredit yang lebih tinggi, sedangkan rasio yang terlalu rendah mungkin menunjukkan perusahaan kurang memanfaatkan utang untuk ekspansi atau investasi. Sebagai contoh adalah, misalkan perusahaan Fajar Bengkang memiliki informasi berikut: total utang 500 juta rupiah, total ekuitas 300 juta rupiah, total aset 800 juta rupiah. Kita akan menghitung debt to equity ratio. Rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang yaitu 500 juta dibagi total ekuitas yaitu 300 juta sama dengan 1,67. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang 1,67 kali lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Rasio ini cukup tinggi, yang berarti perusahaan memiliki ketergantungan yang signifikan pada utang dibandingkan dengan modal sendiri. Selanjutnya kita akan menghitung debt ratio-nya. Rumusnya adalah debt ratio sama dengan total utang yaitu 500 juta dibagi total aset yaitu 800 juta sama dengan 0.625 atau 62,5%. Debt ratio sebesar 62,5% menunjukkan bahwa 62,5% dari total aset perusahaan dibiayai dengan utang. Ini berarti sebagian besar aset perusahaan berasal dari pendanaan utang yang dapat meningkatkan risiko jika terjadi kesulitan pembayaran di masa depan. Contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat dinilai dari perspektif leverage dan solvabilitasnya, sehingga stakeholder dapat memahami tingkat risiko keuangan perusahaan.